Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Idin. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang mekanisme penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun submateri yang akan saya bahas adalah yang pertama Mahkamah Konstitusi, yang kedua Komisi Nasional, kemudian yang ketiga Ombudsman Republik Indonesia. Nah, kita bahas yang pertama adalah mekanisme penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa institusi penegakan HAM di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, dan Ombudsman Republik Indonesia. Kita lihat sekarang mekanisme penegakan hak asasi manusia di Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, Junto pasal 2 dan 3 Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi itu dibentuk sebagai peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir yang keputusannya bersifat final dan dapat dilaksanakan yang mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, ini sebagaimana pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tentang tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Yang kedua, sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Kemudian fungsinya dijalankan oleh melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Adapun ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 24/2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan dalam pasal 24C ya, bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan kemudian dalam ayat 2-nya, pasal 24C tersebut ya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Nah, ini adalah lingkup kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi secara strict ya, bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dalam hal ini adalah undang-undang dasar yang merupakan uji konstitusionalitas sehingga dikenal dengan constitutional review. Ya, constitutional review. Dalam pelaksanaannya, uji konstitusionalitas itu disandarkan kepada suatu alas hak atau legal standing bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan atau wewenang konstitusional pemohon, bahwa pengujian terhadap suatu undang-undang itu
karena undang-undang ya telah merugikan hak dan atau wewenang konstitusional pemohon ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya hak dan atau wewenang ya. Hak atau wewenang konstitusional itu lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara yang berhak untuk memohon constitutional review terhadap undang-undang dalam hal suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini menyangkut kewenangan lembaga negara pemohon pengujian. Yang kedua, hak konstitusional itu lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara. Nah, itu tadi adalah mekanisme pengujian hak asasi manusia di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme penegakan HAM melalui Komisi Nasional. Ada beberapa komisi nasional tentang penegakan HAM. Yang pertama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, Komnas HAM itu adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, tujuan Komnas HAM itu adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seluruhnya, seutuhnya, dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun fungsi Komnas HAM adalah melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Tentang fungsi penyuluhan, ya, fungsi pengkajian dan penelitian, fungsi penyuluhan, ya, kemudian fungsi pemantauan dan fungsi mediasi itu adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 89 ayat 1, pasal 89 ayat 2, pasal 89 ayat 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah penegakan hak asasi manusia melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 74 Undang-Undang 35 2014 ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemulihan hak anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Oleh karena itu, maka diperlukan pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kemudian pasal 76 ya mengatur tentang tugas Komisi Perlindungan Anak. Jadi ada beberapa tugas Komisi Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 76. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, misalnya apa LSM misalnya. Ya, ada beberapa LSM tentang anak ya. Nah, ini
maka Komnas Perlindungan Anak melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut guna kerjasama dalam bidang perlindungan anak. Nah, itu tadi adalah penegakan hak asasi manusia melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian yang berikutnya adalah penegakan hak asasi manusia melalui Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Apa yang dimaksud dengan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan? Yaitu lembaga negara yang independen untuk menegakkan HAM perempuan Indonesia yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 dan kemudian diperkuat dengan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Apa tujuan Komnas Perempuan? Sebagaimana pasal 2 Perpres 65 2005 ditegaskan bahwa tujuan Komnas Perempuan adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelindungan hak-hak asasi perempuan. Nah, ini adalah tugas Komnas Perempuan, Komnas Perempuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Perpres nomor 65 tahun 2005. Ada beberapa tugas dari Komnas Perlindungan Perempuan, ya. Di antaranya adalah melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan mendokumentasikan tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Ini adalah salah satu tugas dari Komnas Perempuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Perpres nomor 65 tahun 2005. Nah, yang berikutnya adalah penegakan hak asasi manusia melalui Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia ini dibentuk berdasarkan TAP MPR nomor 8 Romawi _MPR _2000. Kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Kemudian Kepres nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Nah, Kepres 44/2000 itu kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, inilah dasar hukum dari Ombudsman Republik Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan Ombudsman Republik Indonesia? Ombudsman Republik Indonesia itu, ya, atau yang selanjutnya disebut dengan Ombudsman, itu adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Nah, ini Ombudsman Republik Indonesia. Nah, sifatnya apa? Ombudsman itu adalah sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri atau independen, tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya, dan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ini asas Ombudsman. Kemudian tujuannya itu adalah mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien,
jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan atau pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme, dan meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia dan dapat mendirikan perwakilan di provinsi dan atau kabupaten kota. Ini tugas-tugas ombudsman ya. Di antaranya adalah menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman, dan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik, melakukan koordinasi, kerjasama, dan membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak, dan melakukan upaya pencegahan maladministrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, inilah Ombudsman Republik Indonesia. Tentang fungsi wewenang Ombudsman Republik Indonesia ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ini materi pada kali ini semoga dapat membantu Anda dalam memahami tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Inilah daftar referensi yang saya gunakan untuk membahas materi tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.